Minangkabau dan 3 makna Melayu. Membaca identitas dari suku, etnis, hingga alam Melayu. Istilah Melayu dalam pandangan orang Minangkabau ternyata tidak tunggal, melainkan memiliki 3 makna berbeda. Sebagai suku dalam sistem adat, sebagai etnis yang berbeda dari Minangkabau, dan sebagai payung besar peradaban alam Melayu. Cara pandang bertingkat ini menunjukkan bahwa identitas tidak bersifat kaku, melainkan kontekstual dan lentur. Melalui pemahaman ini, kita diajak melihat bagaimana Minangkabau memaknai Melayu, sekaligus menyingkap kompleksitas identitas di Nusantara. Ketika kita menyebut kata Melayu, banyak orang langsung menganggapnya sebagai satu identitas tunggal, seolah-olah Melayu itu satu suku, satu bangsa, dan satu kebudayaan yang seragam. Padahal, dalam pandangan orang Minangkabau, kata Melayu justru memiliki makna yang berlapis, tergantung konteks sosial, adat, dan sejarah yang sedang dibicarakan. Dalam pandangan orang Minangkabau, istilah Melayu tidak dipahami secara tunggal, melainkan memiliki 3 interpretasi utama. Makna Melayu dapat berubah tergantung konteks adat, sejarah, dan kebudayaan yang sedang dibicarakan. Ia bisa dipahami sebagai identitas yang bersifat lokal, sebagai penanda kelompok etnis tertentu, dan juga sebagai payung peradaban yang lebih luas di Nusantara. Cara pandang yang berlapis ini menunjukkan bahwa bagi orang Minangkabau, identitas Melayu bukan sesuatu yang kaku, melainkan kontekstual dan bertingkat, yang perlu dijelaskan dan dibaca secara berurutan. Nah, mari kita bahas satu persatu interpretasi tersebut. Makna pertama Melayu adalah sebagai suku atau klan dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, suku merupakan identitas dasar seseorang. Ia diturunkan dari ibu, menjadi penentu garis keturunan, hak pusaka, dan posisi sosial dalam nagari. Jadi, Sanak Kasadonyo, suku dalam kebudayaan Minangkabau dimaknai sebagai kelompok kekerabatan matrilineal, bukan etnis atau bangsa. Dalam konteks ini, Melayu adalah nama salah satu suku, sejajar dengan suku Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Ia tidak merujuk pada etnis besar atau wilayah yang luas, melainkan pada kelompok kekerabatan adat yang konkret dan lokal. Orang yang bersuku Melayu di Minangkabau tidak otomatis mengidentifikasi dirinya sebagai orang Melayu etnis, melainkan tetap sebagai orang Minangkabau. Disinilah pentingnya memahami bahwa istilah Melayu dalam adat Minangkabau bersifat internal, hidup di dalam struktur sosial Minangkabau itu sendiri. Ia adalah bagian dari sistem adat, bukan identitas luar yang datang dari kerajaan-kerajaan Melayu. Melayu, atau dalam dialek Minangkabau biasa disebut Malayu atau Molayu, sebagai kelompok kekerabatan matrilineal, merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang bermukim dalam satuan wilayah adat yang disebut nagari. Suku Malayu menjadi salah satu unsur pembentuk keempek suku di ratusan nagari yang saat ini tersebar di Provinsi Sumatera Barat maupun Provinsi Riau. Suku Malayu termasuk suku dengan persebaran yang sangat luas di alam Minangkabau. Di Provinsi Sumatera Barat, suku Malayu tercatat tersebar di 354 nagari adat. Persebaran ini mencakup lebih dari setengah jumlah nagari adat, sekitar 600 nagari yang memiliki struktur sosial adat di provinsi tersebut. Suku Malayu bahkan menjadi suku pembentuk struktur adat di seluruh nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Padang. Jumlah nagari sebaran suku Malayu di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.
Untuk uraian yang lebih lengkap mengenai persebaran suku Malayu di setiap nagari di Provinsi Sumatera Barat, Sanak dapat membacanya pada buku Matrilineal Minangkabau, Sebaran Suku-Suku Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, terbitan Rancak Publik tahun 2025. Sebagai sebuah klan, Malayu dapat ditelusuri jejak persebarannya hingga ke Provinsi Riau, terutama di 3 kabupaten yang berada di sepanjang perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Di wilayah-wilayah ini, kesamaan adat, bahasa, dan sistem sosial memperlihatkan keterkaitan budaya yang kuat dengan Sumatera Barat. Sebaran tersebut menggambarkan luasnya pengaruh dan mobilitas suku atau klan Malayu dalam membentuk lanskap budaya di kawasan ini. Makna kedua Melayu adalah sebagai etnis yang berkembang dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan Melayu di wilayah pesisir dan sepanjang aliran sungai besar. Dalam pengertian ini, Melayu merujuk pada kelompok masyarakat dengan ciri kebudayaan tertentu, seperti penggunaan bahasa Melayu, adat Melayu, dan Islam sebagai identitas kolektif. Dalam definisi inilah, orang Minangkabau tidak menganggap diri mereka sebagai bagian dari etnis Melayu. Minangkabau dipahami sebagai entitas etnis tersendiri, dengan sistem kekerabatan matrilineal yang khas, struktur adat yang berbeda, serta pola sosial budaya yang tidak sepenuhnya sama dengan masyarakat Melayu pesisir. Dalam kerangka pemahaman ini, orang Minangkabau memandang etnis Melayu sebagai kelompok-kelompok jiran yang hidup di sekitar wilayah Minangkabau, terutama masyarakat Melayu yang berkembang di kawasan pesisir dan sepanjang sungai-sungai besar, seperti Melayu Jambi, Melayu Indragiri, Melayu Siak, Melayu Riau, Melayu Deli, atau Melayu Asahan. Kelompok-kelompok inilah yang dalam interpretasi orang Minangkabau disebut sebagai etnis Melayu, masyarakat yang secara kultural serumpun, namun memiliki sistem adat dan struktur sosial yang berbeda dari Minangkabau. Perbedaan ini tidak berarti keterpisahan total. Sejarah Minangkabau dan Melayu justru dipenuhi oleh interaksi, perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Namun kedekatan sejarah tersebut tidak menghapus batas identitas. Dalam pandangan orang Minangkabau, Melayu dan Minangkabau adalah dua etnis yang berdekatan dan saling berhubungan, tetapi tidak dileburkan. Karena itu, ketika orang Minangkabau menyebut Melayu dalam arti etnis, yang dimaksud adalah yang lain, bukan diri mereka sendiri. Makna ketiga adalah yang paling luas dan paling filosofis, Melayu sebagai rumpun bangsa atau alam Melayu. Dalam pengertian ini, Melayu tidak lagi dimaknai sebagai suku atau etnis tertentu, melainkan sebagai payung peradaban besar yang mencakup berbagai kelompok di Asia Tenggara dan Nusantara. Kesamaan bahasa atau rumpun bahasa, sejarah migrasi Austronesia, nilai budaya, serta Islam sebagai agama utama menjadi dasar pengertian ini. Pada level inilah batas-batas etnis menjadi cair. Minangkabau, Melayu, Bugis, Banja, bahkan Jawa pesisir dipahami sebagai bagian dari jaringan peradaban yang sama. Dalam konteks inilah orang Minangkabau menyatakan dirinya sebagai bagian dari alam Melayu, bukan sebagai Melayu etnis, melainkan sebagai bagian dari rumpun peradaban Melayu Nusantara. Sebuah ruang budaya luas tempat berbagai etnis tumbuh dengan cirinya masing-masing, namun berbagi akar sejarah yang sama. Dalam kerangka pemahaman ini pula, keterkaitan Minangkabau dengan alam Melayu tercermin dari jejak sejarah di wilayah adat Minangkabau, seperti prasasti Padang Roco yang menyebut Aditya Warman sebagai Raja Bumi Melayu, sebelum kemudian memindahkan pusat kekuasaannya ke Pagaruyung yang dikenal sebagai Kerajaan Pagaruyung. Penyebutan Melayu dalam konteks ini menunjukkan bahwa Melayu berfungsi sebagai nama dan simbol peradaban serta legitimasi kekuasaan, bukan sebagai penanda etnis yang sempit. Cara pandang serupa juga terlihat pada awal abad ke-20, ketika Rohana Kudus menamai surat kabarnya Sunting Melayu, bukan karena ditujukan semata-mata bagi perempuan Minangkabau, melainkan sebagai medium bagi perempuan Melayu dalam pengertian luas, yaitu komunitas perempuan dalam ruang peradaban Melayu Nusantara. Tiga makna Melayu ini menunjukkan bahwa identitas di Nusantara tidak tunggal dan tidak kaku. Ia bertingkat,
kontekstual, dan lentur. Seseorang bisa bersuku Melayu, tetapi tidak menjadi Melayu etnis. Ia bisa bukan Melayu etnis, tetapi tetap menjadi bagian dari alam Melayu. Cara pandang seperti ini membuat orang Minangkabau tidak mudah terjebak dalam klaim identitas yang sempit. Identitas bukan soal memilih satu dan menolak yang lain, melainkan soal memahami di level mana kita sedang berbicara. Dalam dunia modern yang sering menyederhanakan identitas menjadi satu label, cara pandang Minangkabau ini justru mengajarkan bahwa kebudayaan Nusantara dibangun dari lapisan-lapisan makna, bukan garis lurus. Membahas Melayu dari perspektif Minangkabau sejatinya adalah cara untuk membaca Nusantara itu sendiri. Sebuah ruang budaya yang luas, majemuk dan saling terhubung, namun tetap menjaga keunikan masing-masing. Melayu bisa menjadi suku atau klan, bisa menjadi etnis, dan bisa pula menjadi rumpun peradaban. Dan Minangkabau, dengan cara pandangnya yang khas, menunjukkan bahwa identitas tidak harus diseragamkan untuk menjadi satu. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah suku, nagari, dan kota-kota lainnya, terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia. Kenali negarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.